Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar kita semua tetap semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang sistem periodik unsur. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penggolongan materi dan teori perkembangan atom. Nah, di sini nanti kita akan mulai membahas sistem periodik unsurnya. Jadi kalau sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, materi itu ada yang berupa unsur, senyawa, maupun campuran. Ada yang berbentuk cair, padat, dan gas. Kemudian untuk teori perkembangan atom, kita sudah mengenal dan memahami beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori atomnya, perkembangan atomnya, seperti itu. Kemudian di minggu sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron, seperti itu. Oke? Kita lanjut saja untuk materi selanjutnya terkait sistem periodik unsur. Ketika kita berbicara tentang sistem periodik unsur, saya rasa adik-adik yang di bangku sekolahnya menempuh sekolah menengah atas dengan jurusan IPA, atau mungkin beberapa SMK yang ada kaitannya dengan kimia, itu sudah mengenal bentuk atau guna dari sistem periodik unsur. Untuk yang belum tahu, mari kita simak bersama-sama, dan mungkin beberapa adik-adik juga sudah mempelajari, namun mungkin lupa gitu ya. Kalau dulu nggak paham, sekarang lupa gitu kan ya biasanya alasannya. Nah, sekarang mari kita coba refresh kembali mata kuliah yang dulu pernah adik-adik terima atau pelajari, yaitu kimia. Nah, sekarang di sini akan kita pelajari lagi, akan kita ulang lagi, tapi mungkin untuk bahasanya akan lebih spesifik dan lebih detail. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut yang berupa tabel. Jadi, sistem periodik unsur itu merupakan susunan atau gabungan dari beberapa unsur, ya, dari beberapa unsur yang memiliki kemiripan sifat atau mungkin sifatnya sama, mirip atau mendekati gitu ya, dan berdasarkan juga dengan nomor atomnya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih dibuat sistem periodik unsur? Gitu kan ya? Kenapa sih unsur-unsur yang kita ketahui yang ada itu kita kelompokkan, kita susun dalam bentuk tabel atau berupa sistem periodik unsur? Kira-kira kenapa? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem periodik unsur disusun karena terdapat beberapa macam unsur dengan sifat yang khas pada setiap unsur yang sulit untuk diidentifikasi dan dipelajari jika tidak diorganisir dengan benar. Dari kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa pengelompokan tersebut, penyusunan unsur-unsur tadi yang dikatakan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari unsur-unsur tersebut, seperti itu. Jadi dengan kita mengklasifikasikannya, mengelompokkannya, maka kita akan lebih mudah. Oh, ternyata golongan 1 itu seperti ini sifatnya, golongan 2 seperti ini. Kemudian pada periode 1 dia sifatnya yang seperti apa, dan seterusnya. Jadi intinya, kenapa unsur-unsur itu ditata, dikelompokkan, dan disusun, karena
sebenarnya untuk mengelompokkan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut dan yang pasti untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya. Seperti itu. Nah, untuk sejarah penyusunan sistem periodik unsur itu ada beberapa ahli yang memang berkontribusi dalam sejarah penyusunan sistem periodik unsur. Kita lihat di situ ada 5 ahli dari tahun 1828 hingga yang terakhir amenadalah teori sistem periodik modern. Kita lanjut ke ahli yang pertama, yaitu Johann W. Doppler. Dia mengemukakan tentang hukum triade yang menyebutkan di mana jika massa atom unsur A ditambah dengan massa atom B, kemudian di rata-rata menghasilkan massa atom unsur C, maka ketiga unsur tersebut mempunyai sifat yang mirip atau kemiripan sifat. Nah, untuk unsur A, B, dan C tadi itu disebut dengan triade. Jumlahnya tidak begitu banyak sehingga mempengaruhi penggunaannya. Contohnya di sini ada kalsium, strontium, dan barium dengan massa atom relatifnya dapat dilihat di tabel. Ketika massa atom kalsium dan strontium itu dijumlahkan dan di rata-rata, maka nilainya itu akan mendekati, maksud saya massa atom relatif dari kalsium ditambah dengan massa atom relatif dari barium, dan di rata-rata maka nilainya akan mendekati massa atom relatif dari strontium, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga unsur ini mempunyai kemiripan sifat, maksud saya. Kita lanjut ke ahli yang kedua, John Newland, tahun 1863. Dia mengemukakan tentang hukum oktav Newland. Bunyinya, jika unsur-unsur dideretkan menurut kenaikan massa atomnya, maka unsur yang ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Jadi kalau disusun nih, dideretkan dari kiri, dari nomor 1 sampai nomor 8, maka dia mengatakan bahwa unsur yang nomor 8 itu memiliki sifat yang sama atau yang mirip dengan unsur di deretan nomor 1. Kemudian dengan bertambahnya jumlah unsur yang ditemukan, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum oktav. Hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan nomor atom hingga 20, yaitu kalsium. Jadi teori tersebut hanya berlaku hingga nomor atom 20, yaitu pada unsur kalsium. Seperti itu. Yang ketiga, Lothar Meyer dan Mendeleev, tahun 1869. Kedua ilmuwan ini menemukan hubungan antara massa atom dan sifat unsur secara lebih merinci, secara lebih detail. Meyer mempelajari sifat berkala unsur berdasarkan pada volume atom yang diperoleh dari massa atom. Dia juga mengemukakan bahwa jika volume atom dialurkan terhadap massa atom, akan diperoleh suatu kurva. Unsur-unsur yang terletak pada titik kurva memiliki sifat yang hampir mirip. Kemudian, Mendeleev mempelajari tentang keperiodikan unsur berdasarkan sifat kimia maupun sifat fisikanya. Dia mengatakan bahwa unsur diurutkan berdasarkan massa atom sama seperti dengan penyusun periodik sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya, atau biasa disebut dengan MR, disimbolkan atau dilambangkan dengan MR. Jadi MR itu, massa atom relatif itu biasanya dihubungkan dengan sifat yang dia miliki, sifat unsur
yang dimiliki. Gitu ya. Kemudian sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun sesuai kenaikan massa atom relatifnya. Yang terakhir, Mendeley menempatkan unsur-unsur dan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Jadi Mendeley ini mengurutkan atau menyusun unsur-unsur yang sifatnya sama pada satu garis vertikal, di mana selanjutnya itu disebut dengan golongan. Selanjutnya itu yaitu Henry Moseley, ilmuwan yang menemukan cara menentukan nomor atom. Pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Jadi mendukung pernyataan atau teori sebelumnya ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah proton merupakan sifat khas unsur. Setiap unsur mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur lain. Dan jumlah proton suatu unsur dinyatakan sebagai nomor atom. Dia berpendapat bahwa nomor atom itu adalah jumlah proton yang dimiliki oleh unsur tersebut. Nah, ini untuk sistem periodik modern, di mana kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron diurutkan berdasarkan banyaknya kulit, yaitu kulit K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Maka sistem periodik mempunyai 7 periode. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari sistem periodik. Jadi yang belum tahu tabel periodik itu yang seperti apa, ya seperti yang ada di layar. Di situ ada kumpulan dari beberapa banyak unsur yang sudah dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya dalam suatu tabel, seperti itu ya. Jadi untuk yang ke arah ini samping horizontal itu adalah golongannya, dan yang arah vertikal ini adalah periode dari unsur tersebut. Dan bisa dilihat untuk pembagian warnanya itu adalah pembagian untuk sifat dari unsur-unsur tersebut. Jadi dengan warna yang sama dia akan berkelompok atau berdekatan seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa sistem periodik modern tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Laju horizontal yang disebut periode, berarti horizontal berarti kiri ke kanan ya, itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal yang disebut dengan golongan, berarti dari atas ke bawah, itu tersusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Dan sistem periodik unsur atau tabel periodik tadi itu tersusun dari 7 periode dan 18 golongan. Unsur golongan A disebut unsur golongan utama, sedangkan unsur golongan B disebut unsur golongan transisi. Jadi ada golongan A, ada golongan B. Untuk golongan A dia dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai golongan utama, sedangkan untuk yang golongan B dia masuk dalam kategori golongan transisi. Golongan dapat diberi tanda angka 1 hingga 18 berurutan dari kiri ke kanan. Golongan transisi dimulai dari kolom ketiga dan kolom 12. Nah, dapat dilihat kan ini tadi ada 7 ya, horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode. Terus tadi golongannya disebutkan ada 18. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Itu yang disebut dengan golongan dari kiri ke kanan. Kemudian tadi kan dikatakan bahwa golongan itu ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu adalah golongan A dan golongan transisi adalah golongan B. Di mana golongan utama itu nih dapat dilihat di sini. Nah, 1A, 2A. Kemudian 3 dan 7A. Seperti itu. Dan golongan B yang ini di tengah-tengah. Berarti dimulai dari kolom ke-3. Seperti itu. Kemudian golongan ditentukan berdasarkan elektron valensi suatu unsur. Jadi elektron valensi itu dapat menunjukkan dia masuk ke dalam golongan berapa. Periode ditentukan berdasarkan nomor kulit yang paling besar atau bilangan kuantum utama paling tinggi yang dihuni oleh elektron valensi. Kemudian golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan transisi. Golongan utama dibagi menjadi dua juga berdasarkan blok S dan blok P. Sedangkan golongan transisi dia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan blok D dan blok F. Blok D itu transisi dalam dan blok F adalah transisi luar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi kan disebutkan bahwa suatu golongan itu bisa dilihat dari elektron valensinya atau jumlah elektron yang ada pada kulit terluar gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, contohnya kan tadi ada blok S, blok P, blok D, dan blok F gitu kan ya. Nah, untuk golongan blok S dia itu masuk di golongan 1A dan 2A. Contohnya, rumusnya di sini kan gini, S pangkat X berarti golongan XA, gitu ya. Jadi kalau seandainya S2, berarti golongan 2A. Contohnya ini, unsur magnesium, dia punya Mr12, konfigurasi elektronnya seperti ini, dan elektron valensinya adalah 3s2, ya kan? 3s2 berarti dia bukan subkulit ya, elektron yang ada pada subkulit S itu ada 2, maka dia termasuk golongan 2A, seperti itu. Nah, kemudian untuk golongan blok P itu dari golongan 3A hingga golongan 8A. Dan rumusnya, seandainya di akhir itu ada konfigurasi elektron atau elektron valensinya S pangkat X dan P pangkat Y, maka unsur tersebut golongan A dengan berapa jumlahnya, yaitu tinggal dijumlahkan nilai di X dan Y, elektron yang ada di kulit S dan elektron yang ada di kulit P. Seperti itu. Contohnya di sini konfigurasi elektronnya seperti ini, dan di kulit terakhir atau elektron valensinya yaitu nih 3s2 dan 3p3. Maka untuk mengetahui unsur P itu golongan berapa, tinggal menjumlahkan angka 2 dan angka 3. 2 ditambah 3 adalah 5A. Seperti itu ya. Jadi ini yang untuk elektron valensinya yang ada di subkulit S, ini di subkulit P. Kita masuk ke blok D atau transisi dalam. Sama seperti tadi, ketika itu elektron valensinya itu S pangkat X dan D pangkat Y, maka ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Ketika jumlah X dan Y itu lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 7, maka dia tetap langsung ditulis berapa gitu kan ya, seandainya 3B, 5B gitu kan. Nah, kemudian ketika X dan Y itu ditambahkan atau dijumlahkan, nilainya
antara 8 dan kurang dari 10, maka dia masuk golongan 8B. Ketika dia masuk pada angka 11, jadi X plus Y itu jumlahnya 11, maka dia masuk di golongan 1B. Dan untuk yang golongan 2B, dia ketika dijumlahkan elektronnya jumlahnya ada 12, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah blok F atau transisi luar, di mana 4F itu golongan laktanida atau 2B, dan 5F adalah golongan aktinida, yaitu golongan 3B. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui golongan suatu unsur yang dilihat dari elektron valensinya. Gitu ya. Ini lambang unsur dan golongan utama serta transisi. Nanti dapat dilihat sendiri. Nah, ini cara untuk menghafalkan. Mungkin ada adik-adik yang hafal ketika SMA mungkin dapat tugas untuk menghafalkan unsur-unsur yang ada pada tabel periodik gitu. Ada yang hafal nggak? Ya, kalau hafal saya acungkan jempol untuk kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pokok bahasan tentang jari-jari atom. Definisinya yaitu jarak antara inti atom ke lintasan elektron terluar. Itu dinamakan dengan jari-jari atom. Satuan yang bisa digunakan untuk menyatakan ukuran partikel termasuk atom adalah Armstrong, yang setara dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin berkurang. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin tinggi atau semakin bertambah. Jari-jari atom netral lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom ion positifnya, tetapi lebih kecil dari jari-jari atom ion negatifnya. Jadi, jari-jari atom Cl itu lebih kecil dibandingkan jari-jari atom Cl negatif atau Cl-. Tetapi ketika jari-jari atom Ba itu dia lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom Ba2+, seperti itu. Itu untuk jari-jari atom. Sifat yang kedua yaitu potensial ionisasi. Apa sih yang dimaksud dengan potensial ionisasi? Di situ dikatakan bahwa potensial ionisasi merupakan suatu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang paling lemah atau yang paling luar dari atom suatu unsur atau ion dalam gelas, dalam keadaan gas, maksud saya, maaf. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan potensial ionisasinya bertambah. Dan untuk dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai potensial ionisasinya semakin berkurang. Oke, dilanjutkan yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ada jari-jari atom, ada potensial ionisasi. Sekarang afinitas elektron. Apa sih afinitas elektron gitu ya? Di situ dikatakan afinitas merupakan besarnya energi yang dibebaskan pada saat atom suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron, di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan nilai afinitas elektronnya semakin bertambah. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai afinitas elektronnya semakin berkurang. Selanjutnya yaitu tentang keelektronegatifan. Yang dimaksud dengan keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom dari suatu unsur untuk menarik elektron ke arah intinya yang digunakan secara bersama-sama. Dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai keelektronegatifannya juga nilai keelektronegatifannya semakin berkurang.
Kemudian bilangan oksidasi atom merupakan jumlah elektron yang akan dilepas atau diterima untuk mencapai konfigurasi elektron penuh NS2, NP6, kecuali untuk periode pertama atau konfigurasi elektron Nd10. Oke, untuk materi tentang sistem periodik unsur seperti itu. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia dibentuk tabel periodik, kemudian penyusunannya berdasarkan apa, kemudian ada pembagian antara golongan dan periode, ada golongan utama, ada golongan transisi, kemudian ada 7 periode, dan ada 18 golongan dalam tabel periodik. Selanjutnya tadi ada beberapa sifat yang menunjukkan sifat dari unsur-unsur dalam tabel periodik tersebut. Tadi kita juga sudah mempelajari cara menentukan golongan dari elektron keluar atau dari elektron valensi unsur tersebut. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian mengerjakan soal ini. Soalnya adalah sebutkan golongan dan periode beserta blok unsur dengan nomor atom berikut. Jadi kalian disuruh menentukan unsur A, B, dan C itu masuk golongan berapa dan periode berapa beserta bloknya. Jadi dia masuk di blok A, masuk di blok S, blok P, blok D, atau blok F. Seperti itu ya. Jadi kalian tulis dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian kalian tentukan dia masuk di blok apa, blok SK, blok PK, dan seterusnya. Nah, setelah kalian tahu, baru kalian bisa menentukan tuh unsur itu ada di golongan berapa dan periode berapa. Periode dapat dilihat dari nilai N di atom terluar, seperti itu ya. Untuk soal latihan ini, seperti pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan dan menuliskan di kolom komentar nama dan kelas. Kalian tinggal sebutkan aja 1A, dia golongan apa, golongan berapa, periode berapa, blok apa. Kemudian yang B seperti itu juga sama, kalian tentukan blok apa, golongan berapa, dan periode berapa. Nanti jawaban yang paling tepat dan jawaban yang paling cepat akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Oke? Saya kira itu. Kemudian ada tambahan nih. Mungkin di minggu kemarin saya lupa untuk menyampaikan. Saya harap masing-masing mahasiswa mempunyai catatan atau rangkuman dari masing-masing materi yang sudah saya sampaikan, ya. Boleh kalian tulis, boleh diketik, atau apapun itu bentuknya, silahkan kalian buat rangkumannya. Karena nanti di akhir semester, bukan di akhir semester sih, di akhir saya memberi pelajaran, nanti akan saya minta bukti kalian telah meresum masing-masing materi yang sudah saya berikan, seperti itu. Kenapa saya kok menginstruksikan kalian untuk merangkum, menulis kembali apa hal-hal yang sekiranya penting gitu ya. Karena menurut saya itu akan bermanfaat ketika nanti kalian akan melakukan ujian seperti itu. Karena mungkin sebagian orang lebih mudah memahami apa yang sudah dia lihat, sudah dia dengarkan, dan dia sudah tulis, itu mungkin pemahamannya akan lebih baik dibandingkan kalian hanya menonton dan mendengar suara saya gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Mungkin
Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, dan pantang menyerah walaupun kalian belajar di rumah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemudian ketika kalian ingin bertanya, jangan lupa kalian bisa menanyakan apa yang kalian bingungkan, apa yang kalian tidak pahami di kolom komentar. Nanti akan saya respon, akan saya jawab di situ juga. Oke ya. Terima kasih. Selamat belajar.